Kemudian ada Ibrahim ibn Habib Al-Fazari. Ini penerjemah karya-karya matematika Hindu abad ke-5 yang dikenal dengan Siddhanta. Yang kemudian menurut Al-Biruni ini diselesaikan tahun 771 Masehi. Ya, semua penerjemahan karya-karya matematika Hindu abad ke-5. Kemudian ada Muhammad Al-Fazari ibn Ibrahim. Ini penerjemah matematika India. Ada Yusuf An-Naqil dari Khuzestan. Ini penerjemah ilmu kedokteran. Ada Istipan Al-Qadim, ya, penerjemah kimia atas permintaan Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Jadi khalifah, ya, Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah ini memang dikenal senang ya dengan ilmu kimia. Jadi di antara yang beliau minta untuk menerjemahkan karya-karya kimia itu adalah Istipan Al-Qadim, ya, Istipan Al-Qadim. Berikutnya ada Abu Yahya Al-Batrik, ya, ini penerjemah karya kedokteran. Kemudian ada Hunain ibn Ishaq, ya, Hunain ibn Ishaq ini penerjemah terbesar karya-karya ke dalam bahasa Arab ini, ya. Jadi Hunain ibn Ishaq ini terkenal betul, ya. Ada Sabit ibn Qurra al-Harrani, ini penerjemah karya Yunani bidang kedokteran dan matematika, gitu. Baik, berikutnya penerjemahan karya-karya Persia pun akhirnya diterjemahkan juga, yaitu seperti Adabul Arabi wal Ajam. Ini adabnya orang-orang Arab dan orang-orang Persia atau orang-orang non-Arab, ya. Ini karya Ibn Muskoya, penulis filsafat Persia. Nah, ada Kalilah wa Dimmah tadi yang saya sebutkan, ada Khudainamah, ada Ainnamah, ada Al-Yatimah, yang sebagian adalah buku-buku atau karya-karya ya di bidang adab dan politik, ya, yang diterjemahkan oleh Ibnul Muqaffa. Ada Musa dan Yusuf bersaudara, ini anak Khalid, menulis risalah astronomi. Ada kitab Al-Mahasin, ya, atau Al-Farukhan, ya. Jadi untuk pertama kalinya ya dalam sejarah itu di bawah Khalifah Al-Ma'mun, Judi Shapur dan Baghdad itu mengalami perintah untuk penerjemahan buku-buku yang banyak, ya. Dan akhirnya buku-buku itu nanti disebarkan ke seluruh dunia Islam, ya. Meskipun di masa-masa awal Umayyah itu memang ada gap, ya, dikisahkan ada gap antara orang-orang Arab dan orang-orang Persia yang kemudian memunculkan kelompok yang sering disebut sebagai Syu'ubiyah yang mereka ingin bebas dari supremasi politik dan budaya orang-orang Arab dengan menghidupkan kembali kebudayaan kuno dari Persia, ya, dengan slogan mereka kembali ke Persia. Ya, mereka ingin tunjukkan bahwa kebudayaan Muslim itu berutang pada bangsa lain, ya, meskipun akhirnya terjadi asimilasi, ya. Baik, berikutnya di masa kegemilangan Persia muncul banyak cendekiawan Persia, ya. Kalau kita lihat di abad ke-8 misalkan George Sarton dalam jilid pertamanya menjelaskan, ingat ada Imam Sibawayh, ya, dari Beiza, Iran. Inilah imam yang pertama kali menulis karya bidang grammar, ya, tentang tata bahasa Arab, ya. Berikutnya di abad ke-10 ini cukup banyak, ada Al-Farabi, ya, ada Abu Bakar Ar-Razi, ada Ibn Ahmad Al-Khawarizmi, ya, Ibn Ahmad Al-Khawarizmi ini karya cukup banyak, ya, di antaranya yang terkenal itu Mafatihul Ulum, kunci-kunci ilmu. Ada Abul Wafa Muhammad Al-Buzjani, ini ahli astronomi dan matematika. Ada Al-Khujandi, ya, juga ahli astronomi dan matematika. Ada Ibn Sharar dari Khuzestan. Ada Abu Sahal dari Jurjan. Ada Ibn Miskawayh, ya, dari Ray, ahli filsafat akhlak. Begitupun kemudian abad ke-11, ya. Abad ke-11 juga muncul banyak ulama seperti Firdausi dari Tus, ada kemudian Al-Biruni, ya, dari Khawarizm, ada Ibn Sina dari Afsana, ada Khushar Ibn Labban, ya, ada An-Nasawi dari Khurasan, ada Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali ini dari Tus, Iran, ya. Ada Umar Khayyam. Umar Khayyam ini juga ahli matematika, ya. Umar Khayyam ini ahli matematika dari Nisapur. Ada Nasir Khusrau dari Marv, ya. Ada Zarindas, ya, dari Gorgan. Ya, ada Nizamul Mulk dari Tus, ya. Nizamul Mulk ini nanti di masa ketika Iran atau Persia dipimpin oleh Bani Seljuk, ya, yang hidup di masa Sultan Malik Shah, ya. Ya, nah ini
misalkan Al-Khujandi ya, Al-Khujandi. Beliau itu membangun observatorium besar ya di dekat kota Rey ya. Kalau disebut Rey berarti sekarang Teheran ya. Dan beliau sangat sangat melahirkan karya yang luar biasa di abad ke-10 itu, dan warisannya sampai dikenang hingga hari ini ya. Baik, mungkin karena waktu yang terbatas ya, saya kira sampai di situ dulu yang dapat kami sampaikan di antara proses-proses asimilasi pertemuan dua budaya antara Persia dan Islam ya, dan memang berbicara tentang Persia ini silih berganti ya. Bagaimana kemudian Ahlus Sunnah pernah memimpin di sana dan sekarang sedang dikuasai sejak Safawiyah dengan Iran ya. Ya mudah-mudahan nanti suatu ketika Persia berhasil dipimpin kembali oleh Ahlus Sunnah. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Wido Supraha atas kajiannya mengenai asimilasi Persia dengan Islam.